Publik Malaysia heran dengan keberhasilan timnas Indonesia mendatangkan Ayase Ueda, sementara timnas Malaysia masih dibalut rumor. Pemain keturunan Eropa yang buat Indonesia ini ditakuti di Asia, memang mereka kan bermain di luar negara, jadi dari segi corak permainan dan juga orang punya pengalaman itu memang berbeza lah. Sebab mereka ini mempunyai pengalaman bermain di luar negara dengan iklim yang berbeza. Dan juga cara permainan di Eropa guys memang jauh ke hadapan lah. Itu yang saya nampak. Dan apabila pemain-pemain keturunan ini didatangkan untuk membela timnas Indonesia, memang satu kekuatan yang cukup luar biasa ya. Lihat saja saat ini pun sudah kelihatan. Karena level timnas Indonesia saat ini udah mau ke level dunia nih. Ya. Loh, padahal kan Malaysia udah ada peningkatan, tapi kok masih ada pemain yang nggak mau bermain untuk Malaysia gitu. Waduh, berat ini mah berat cuy. Tapi ya, ini pemain tahu mana yang terbaik cuy. Diincar oleh Malaysia, striker malah ingin gabung timnas Indonesia. Buset dah bang, pemilihan yang bagus cuy. Udah gini aja pesan untuk negara tetangga kita nih ya, jajain aja terus pemain khayalan kalian. Jangan lupa bermimpi setinggi mungkin ya. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia sepak bola Asia Tenggara telah menyaksikan persaingan yang semakin ketat, khususnya antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia. Kedua negara memiliki sejarah panjang dan prestasi yang membanggakan di ajang regional, namun baru-baru ini, sebuah peristiwa mengejutkan telah terjadi yang membuat banyak pihak, terutama para penggemar sepak bola di Malaysia, merasa terkejut dan bertanya-tanya. Timnas Indonesia berhasil mendatangkan pemain asal Jepang, Ayase Ueda, ke dalam skuad mereka, sementara timnas Malaysia masih terjebak dalam spekulasi dan rumor seputar perekrutan pemain luar negeri. Keberhasilan Indonesia ini tidak hanya menambah kekuatan tim mereka, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola di Malaysia. Bagaimana bisa timnas Indonesia dengan mudah mendapatkan pemain berkualitas internasional seperti Ayase Ueda, sementara Malaysia masih kesulitan mendatangkan pemain baru yang sejajar? Ayase Ueda, seorang striker muda yang dikenal dengan teknik dan kemampuannya dalam mencetak gol, memiliki rekam jejak yang cukup mengesankan di Liga Jepang. Pemain berusia 25 tahun ini telah bermain untuk beberapa klub besar di Jepang dan mendapat pengalaman internasional dengan tampil di kompetisi-kompetisi top. Kemampuannya untuk bermain di tingkat yang lebih tinggi membuatnya menjadi tambahan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia yang sudah memiliki sederet pemain berbakat di lini depan. Kehadiran Ueda tentu memperkuat lini serang Indonesia yang sudah dipenuhi dengan pemain-pemain berpengalaman dan berbakat seperti Egy Maulana Fikri dan Rafli Mursalim. Namun yang lebih mencuri perhatian adalah kenyataan bahwa Indonesia berhasil mendatangkan Ueda dengan relatif mudah. Hal ini menjadi topik hangat di Malaysia, yang tampaknya masih kesulitan untuk menghadirkan pemain luar negeri dengan kualitas sebanding. Meskipun ada beberapa rumor yang beredar mengenai kedatangan pemain asing ke dalam skuad Harimau Malaya, belum ada yang benar-benar terrealisasi. Bahkan, beberapa pemain yang sebelumnya diincar oleh Malaysia, seperti beberapa pemain dari Eropa dan Afrika, tampaknya lebih memilih untuk bergabung dengan tim lain atau lebih memilih liga yang lebih besar dengan tantangan yang lebih berat. Mengapa Indonesia bisa lebih cepat dan lebih efisien dalam mendatangkan pemain internasional seperti Ueda? Beberapa faktor bisa jadi berperan dalam hal ini. Salah satunya adalah strategi pengelolaan tim dan hubungan antara Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dengan agen-agen internasional serta klub-klub luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah mengembangkan jaringan yang cukup luas dengan berbagai agen pemain dan klub-klub top dunia, terutama di kawasan Asia dan Eropa. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengakses pemain-pemain berkualitas internasional yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Selain itu, adanya kemajuan pesat dalam infrastruktur sepak bola Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain luar negeri. Liga Indonesia, meskipun masih dalam tahap pengembangan, terus berinvestasi dalam fasilitas dan pengelolaan yang lebih profesional. Beberapa klub di Indonesia bahkan telah memiliki fasilitas latihan yang setara dengan tim-tim besar di Eropa. Dengan perkembangan ini,
Indonesia kini menjadi tujuan yang lebih menarik bagi pemain-pemain asing yang ingin merasakan tantangan baru dan bermain di liga yang sedang berkembang pesat. Namun, selain faktor-faktor eksternal tersebut, faktor internal seperti manajemen dan visi jangka panjang juga sangat penting. Timnas Indonesia kini dipimpin oleh pelatih yang memiliki pengalaman internasional dan pemahaman mendalam tentang bagaimana membangun tim yang kompetitif di tingkat Asia. Pelatih Indonesia telah berusaha untuk menarik pemain-pemain internasional yang memiliki kualitas tinggi, dan keberhasilan mendatangkan Ayase Ueda adalah bukti bahwa visi ini mulai membuahkan hasil. Di sisi lain, kondisi timnas Malaysia tampaknya masih mengalami stagnasi dalam beberapa aspek, terutama dalam hal perekrutan pemain luar negeri. Meskipun Malaysia memiliki sejumlah pemain berbakat di dalam negeri, ketergantungan pada pemain asing berkualitas tinggi adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya saing tim, terutama di ajang internasional. Tetapi, hal ini sepertinya masih menjadi masalah besar bagi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Banyak pengamat yang berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah kurangnya jaringan internasional yang kuat antara FAM dan agen pemain luar negeri. Hal ini menyebabkan Malaysia kesulitan dalam menarik pemain berkualitas yang bisa memberi dampak besar dalam tim. Selain itu, ada juga faktor finansial yang tidak bisa diabaikan. Beberapa klub dan federasi di Malaysia tampaknya belum mampu menawarkan gaji dan fasilitas yang cukup menarik bagi pemain asing, terutama yang berasal dari liga top dunia. Meskipun Liga Malaysia memiliki daya tarik tersendiri bagi pemain-pemain asal Asia, seperti dari Indonesia, Thailand, atau Vietnam, mendapatkan pemain dari negara-negara dengan liga yang lebih maju seperti Jepang, Eropa, atau Amerika Selatan, bisa jadi lebih sulit karena perbedaan tingkat kompetisi dan potensi finansial. Berbagai rumor tentang pemain-pemain asing yang mungkin bergabung dengan timnas Malaysia terus beredar, namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai kedatangan pemain baru yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Harimau Malaya. Ada beberapa nama yang disebut-sebut, namun mereka masih terjebak dalam tahap negosiasi atau belum memutuskan untuk bergabung. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang lebih cepat dan lebih pasti dalam merekrut pemain internasional yang bisa langsung beradaptasi dengan gaya bermain timnas. Fenomena ini tentu saja menambah rasa penasaran dan sedikit keheranan di kalangan penggemar sepak bola Malaysia. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang membuat Indonesia bisa lebih cepat dan lebih efisien dalam mendatangkan pemain luar negeri yang berkualitas tinggi, sementara Malaysia masih terjebak dalam rumor dan ketidakpastian. Apakah ini menunjukkan adanya perbedaan dalam strategi pengelolaan, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat Indonesia lebih mampu menarik pemain luar negeri? Bagi para penggemar sepak bola Malaysia, situasi ini tentunya menambah rasa frustasi. Mereka berharap agar timnas Malaysia juga bisa segera memperkuat tim mereka dengan mendatangkan pemain-pemain berkualitas internasional, agar bisa bersaing dengan lebih baik di tingkat Asia dan dunia. Dengan kedatangan Ayase Ueda ke Indonesia, para penggemar sepak bola Malaysia berharap agar FAM dan pihak-pihak terkait segera menemukan cara untuk memperbaiki situasi ini dan menjadikan timnas Malaysia tim yang lebih kompetitif di kancah internasional. Adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.